Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadriani Ramadhana Ibrahim akan membahas tentang macam-macam elastisitas silang dan pendapatan. Elastisitas silang adalah persentase dari perubahan jumlah permintaan barang yang disebabkan oleh persentase perubahan dan harga barang. Terdapat 3 macam respon perubahan dalam suatu barang adalah: 1. Elastisitas silang positif. Jika harga barang A naik, permintaan untuk barang B naik. Kenaikan harga barang A membuat konsumen mengurangi permintaan mereka. Beberapa dari mereka kemudian beralih ke barang B. Contohnya adalah ikan dan daging ayam. Jika harga ikan naik, maka konsumen akan memilih daging ayam sebagai gantinya. Dan begitu pun sebaliknya, jika harga daging ayam mulai naik, konsumen akan memilih ikan sebagai gantinya. Elastisitas silang negatif itu berarti kedua barang tersebut saling melengkapi. Contoh barangnya adalah pembasmi nyamuk dan nyamuk. Konsumen menggunakan pembasmi nyamuk jika ada nyamuk. Tanpa pembasmi nyamuk, maka nyamuk akan berkembang biak semakin banyak. Dan sebaliknya, ketika pembasmi nyamuk banyak dibeli, maka perkembangan nyamuk semakin lama semakin menurun. 3. Elastisitas silang nol. Permintaan dan harga barang A tidak ada mempengaruhi perubahan permintaan dan harga barang B. Contoh barangnya yaitu permintaan gula tidak akan mempengaruhi permintaan beras. Baiklah, sekarang kita masuk di elastisitas pendapatan. Adalah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan permintaan suatu barang akibat dari pendapatan pembelian dan konsumen. Adapun 2 kategori barang berdasarkan elastisitas. 1. Barang normal. Apabila yang terjadi adalah kenaikan pendapatan yang berakibat naiknya jumlah barang yang diminta, maka tanda elastisitas positif. Dan barang yang diminta adalah barang normal. 2. Barang inferior. Bila kenaikan dalam pendapatan tersebut berakibat berkurangnya jumlah suatu barang yang diminta, maka tanda elastisitas negatif dan barang ini disebut dengan barang inferior. Barang normal terdiri juga menjadi 2 kelompok, yaitu barang mewah dan barang kebutuhan. 1. Barang mewah memiliki elastisitas pendapatan lebih dari 1. Ketika pendapatan meningkat sekian persen, maka permintaan barang juga akan meningkat kurang dari sekian persen. Permintaannya adalah elastis dalam pendapatan. 2. Barang kebutuhan bisa dibilang inelastik dalam pendapatan. Ketika pendapatan naik sekian persen, maka jumlah permintaan akan meningkat sekian persen. Elastisitas pendapatan lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Tidak bisa dikatakan elastisitas jika elastisitasnya kurang dari 1, yaitu perubahan pendapatan menimbulkan perubahan jumlah yang diminta cukup kecil. Bisa dikatakan elastisitas jika perubahan pendapatan menimbulkan pertambahan jumlah yang lebih besar. Inti dari itu adalah perubahan pendapatan akan menggeser kurva permintaan. Jika pendapatan meningkat, akan menghasilkan permintaan yang banyak dari pergeseran kurva ke kanan. Sementara barang inferior, pendapatan lebih tinggi akan menyebabkan menurunnya permintaan dan menggeser kurva ke atas. Itulah materi macam-macam elastisitas silang. Sekian dan terima kasih.